Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pertama dengan nama akhir yaitu 065 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurul Imani Kurniawati SEMM, di mana tugas video tersebut adalah yaitu observasi di perusahaan tempat magang ataupun MSIB yaitu PT Lakrel Lokamaya, di mana video tersebut berisi tentang bagaimana resiko-resiko yang ada di perusahaan dan budaya-budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa materi yang dimana berkaitan dengan manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama adalah risiko. Apa itu risiko? Menurut Jeff Woodward, risiko adalah dalam bukunya yang berjudul Insurance Principle, yaitu di dalam industri asuransi risiko itu diartikan sangat khusus dan sangat sederhana, dimana menurut Jeff Woodward sendiri risiko adalah suatu kemungkinan yang terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Lalu risiko adalah kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian ataupun paparan bahaya yang berkaitan dengan kerja dan tingkat keparahan cedera serta kesehatan bank yang disebabkan oleh suatu kejadian. Nah, risiko ini menurut sifatnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah risiko yang tidak sengaja. Misalnya dari risiko ini adalah kebakaran, bencana alam ataupun pencurian. Lalu risiko yang disengaja yaitu seperti hutang piutang, perjudian ataupun perdagangan berjangka. Lalu yang ketiga itu risiko fundamental. Lalu yang keempat yaitu risiko khusus, dan yang kelima itu risiko dinamis. Nah, dari manajemen risiko sendiri memiliki arti di mana suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi itu menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan, serta komprehensif dan sistematis. Lalu manajemen risiko itu sendiri meliputi ada 3 hal, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, lalu yang ketiga itu evaluasi dan pengendalian risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko. Apa itu identifikasi risiko? Identifikasi risiko sendiri adalah proses sistematis dan terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko ataupun kerugian yang dapat ditimbulkan ataupun mempengaruhi pencapaian dari tujuan organisasi itu sendiri. Dan menurut Darmawi tahun 2022, identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kekayaan, hutang, maupun personil sebuah perusahaan. Nah, dari tujuan dari identifikasi risiko ini ada 5. Yang pertama yaitu mencegah kejadian yang tidak diinginkan, lalu yang kedua meminimalkan dampak negatif, lalu yang ketiga membuat keputusan yang lebih baik, yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi, lalu yang kelima yaitu adalah memenuhi persyaratan regulasi. Nah, dalam hal ini identifikasi yaitu ada beberapa proses. Yang pertama yaitu documentation review, lalu yang kedua yaitu kuesioner, lalu yang ketiga yaitu incident investigation, lalu yang keempat yaitu brainstorming, lalu kelima yaitu survei, dan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, dalam hal ini proses identifikasi risiko ini secara nyata dalam sebuah proyek adalah sebagai berikut, yaitu pelaksanaannya. Yang pertama membuat daftar bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, lalu yang kedua yaitu membuat checklist kerugian potensial atau membuat daftar yang dapat merugikan ataupun membuat peringkat kerugian yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu membuat klasifikasi kerugian itu sendiri. Nah, dalam hal ini pengklasifikasiannya itu menjadi 3, yang dimana atas personil perusahaan, atas hutang piutang, lalu yang ketiga yaitu atas kerugian dan kekayaan. Nah, kerugian dan kekayaan ini diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu kekayaan langsung dan tidak langsung.
Nah, kategori risiko itu sendiri menurut sumber referensi Kessner 1995 itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama eksternal, internal, teknis, legal. Lalu menurut FIS tahun 1997 dikategorikan menjadi 6. Yang pertama itu berhubungan dengan konstruksi, lalu yang kedua itu risiko fisik, lalu yang ketiga itu risiko kontraktual dan legal, yang keempat yaitu pelaksanaan, lalu yang kelima itu ekonomi, dan yang keenam itu adalah politik dan umum. Dan menurut Shen Huang tahun 2001 kategori risiko ini dikasihkan menjadi 6, yaitu risiko finansial, risiko legal, risiko manajemen, risiko pasar, lalu risiko politik dan kebijakan, lalu yang terakhir adalah risiko teknis. Nah, selanjutnya yaitu menurut Lusmur, Raftari, Rally hingga tahun 2006, kategori risiko ini menjadi 8 kategori, yang dimana yang pertama itu teknologi, lalu yang kedua manusia, yang ketiga lingkungan, lalu yang keempat itu komersial dan legal, yang kelima itu risiko manajemen, lalu yang keenam itu ekonomi dan finansial, yang ketujuh itu partner bisnis, lalu yang kedelapan itu risiko politik. Nah, yang terakhir yaitu menurut Al-Bahar dan Kandal tahun 1990, risiko dikategorikan menjadi 6, yaitu finansial dan ekonomi, risiko desain, lalu risiko politik dan lingkungan, lalu risiko yang berhubungan dengan konstruksi, yang kelima itu risiko fisik, dan yang terakhir itu risiko bencana alam. Kemudian analisis risiko. Nah, analisis risiko ini memiliki arti merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat kemungkinan ataupun frekuensi terjadinya risiko serta tingkat kegawatan ataupun bisa disebut severity atau dampaknya terhadap pencapaian tujuan ataupun sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko ataupun skor risiko itu sendiri. Nah, dalam hal ini metode analisis risiko ada 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Nah, metode analisis risiko kualitatif ini melakukan pengukuran dampak relatif atas suatu kejadian dan cenderung lebih fokus terhadap aspek-aspek strategis dan politis dalam menghindari ataupun mengurangi dampak negatif atas suatu risiko. Jika kuantitatif, penilaian risiko ini dengan membandingkan rentang kuantitatif antara hasil nyata dengan dampak risiko yang mungkin timbul melalui pengujian data historis, tren, dan laporan hasil kinerja yang lebih terukur. Dan jika gabungan adalah hal ini kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu dampak nyata dengan seluruh risiko yang dibandingkan dengan cakupan kegiatan, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Nah, tujuan dari analisis risiko itu sendiri yaitu adalah menetapkan level risiko itu sendiri, yang dimana level risiko tersebut dimulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrim. Akan tapi level risiko ini diukur dari kemungkinan dan akibat risiko dari suatu bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis risiko, yang dimana ada 6. Yang pertama adalah analisis Broughty. Pengertiannya adalah analisis Broughty ini merupakan teknik untuk mengevaluasi risiko yang menggunakan diagram berbentuk dasi kubu-kubu, dan diagram ini biasanya menggambarkan hubungan antara peristiwa risiko, penyebab, dan konsekuensinya serta cara menangani risiko tersebut. Nah, tujuannya adalah menganalisis risiko yang dapat menyebabkan kejadian tertentu dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencegah ataupun mengurangi dampak kejadian tersebut. Nah, tertera gambar Broughty analisis yang dimana penyebab pada sisi kiri, lalu akibat pada sisi kanan. Lalu yang titik-titik itu adalah kawalan pencegahan dari penyebab itu sendiri, kemudian kawalan mengatasi dari akibat-akibat di sebelah kanan. Lalu yang kedua itu teknik analisis risiko, ada analisis Delphi yang dimana proses mengumpulkan panel ahli dan terlibat dalam beberapa putaran pertanyaan tentang bagaimana membuat keputusan bisnis tertentu ataupun memecahkan masalah organisasi, yang berarti bahwa metode analisis ini mirip dengan brainstorming,
tetapi sangat bergantung pada pendapat ahli dari seluruh prosesnya. Tujuannya adalah mendapatkan opini tentang risiko yang tidak pasti ataupun yang tidak dapat diidentifikasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu analisis SWIFT, yang dimana analisis ini proses untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko dengan menggunakan pendekatan tanya jawab yang melibatkan konsep bagaimana jika. Dan tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko potensial secara sistematis jika sebuah perusahaan harus melakukan sebuah proses ataupun proyek yang baru ataupun perubahan pada SOP, kebijakan, protokol, aturan, dan perusahaan ingin menentukan apakah perubahan yang baru itu efektif ataupun tidak untuk dilakukan dan bagaimana caranya. Lalu yang keempat itu ada analisis matriks, yang dimana metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan dua faktor utama, yaitu probabilitas ataupun kemungkinan. Lalu yang kedua itu dampak ataupun konsekuensi dari risiko tersebut jika terjadi. Dan tujuannya yaitu membantu pengambilan keputusan mengenai mitigasi risiko. Nah, dalam analisis matriks ini langkah-langkah penggunaannya yaitu identifikasi risiko, yang dimana daftar semua risiko yang mungkin terjadi dalam konteks tertentu, lalu evaluasi probabilitas yaitu menentukan kemungkinan terjadinya masing-masing risiko. Lalu yang ketiga itu evaluasi konsekuensi, yang dimana menentukan dampak ataupun konsekuensi jika risiko tersebut terjadi. Lalu yang keempat itu plotting dalam matriks, yang dimana menempatkan setiap risiko pada matriks berdasarkan probabilitas dan konsekuensinya. Lalu yang kelima itu prioritas, di mana risiko dengan probabilitas dan konsekuensi yang lebih tinggi menjadi prioritas untuk mitigasi. Nah, kemudian ini adalah contoh dari matriks 3x3, selanjutnya itu matriks 4x4, dan yang ini adalah matriks 5x5. Nah, teknik analisis selanjutnya yaitu decision tree ataupun teknik analisis yaitu pohon, yang dimana metode ini menggunakan diagram pohon untuk membantu membuat keputusan dengan mengevaluasi berbagai alternatif yang mungkin berdasarkan probabilitasnya ataupun nilainya yang diharapkan dari setiap alternatif. Setiap cabang pohon memiliki keputusan ataupun kemungkinan hasil, dan tujuannya itu sendiri adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian dan evaluasi hasil potensial dari berbagai pilihan. Lalu yang terakhir yaitu ada teknik analisis risiko FMEA, yaitu Failure Models and Effect Analysis, yang dimana metode analisis ini yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses, produk, atau sistem yang dapat mengevaluasi dampak dari kegagalan tersebut. Sehingga tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ataupun mengeliminasi risiko kegagalan sebelum masalah itu terjadi. Nah, mana sih yang analisis yang pas? Nah, dalam hal ini analisis BOT itu ideal untuk industri ataupun situasi di mana terdapat risiko keselamatan yang signifikan dan penting untuk menggambarkan kontrol, pencegahan, dan mitigasi dengan jelas. Lalu, teknik DLP itu sendiri cocok untuk skenario dengan ketidakpastian tinggi di mana tidak ada data yang cukup atau ketika membutuhkan konsensus dari ahli. Lalu, analisis decision tree itu sendiri baik untuk pengambilan keputusan strategis di mana perlu mengevaluasi berbagai alternatif dengan hasil yang berbeda. Lalu analisis SWIFT itu paling baik digunakan dalam fase awal proyek ataupun proses ketika mengidentifikasi potensi risiko secara kreatif dan sistematis. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian risiko, yang dimana konsep evaluasi itu sendiri ada 4 hal, yaitu konsisten dengan konsep yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu perlu tidaknya dilakukan risiko lanjutan. Lalu yang kedua itu risiko-risiko yang perlu mendapatkan penanganan. Lalu yang keempat adalah prioritas dapat didasarkan pada level risiko atau seperti yang pertama besarnya dampak penanganan, kemungkinan suatu peristiwa tertentu, efek kumulatif dari beberapa peristiwa. Lalu yang terakhir itu tingkat ketidakpastian level risiko itu sendiri.
Nah, tujuan dari evaluasi resiko ini ada dua, yaitu mengetahui tingkat mana yang memiliki prioritas tinggi hingga rendah. Lalu yang kedua yaitu menentukan risiko mana yang harus ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana saja yang perlu hanya dipantau saja. Nah, berikut adalah metode pengendalian risiko yang dimana ada 5. Yang pertama yaitu menghindari risiko, mengendalikan risiko yang kedua yaitu pemisahan, lalu yang keempat yaitu kombinasi atau pooling, lalu yang kelima yaitu pemindahan resiko itu sendiri. Kita ini sebelum perkenalkan dulu, nama saya Dita dari Universitas Diponegoro dengan ID LMS 2434041 dengan teman saya. Saya Evan SMA Tama Kak, dengan nomor ID saya 2431111 dari Universitas Diponegoro juga. Nah, jadi di sini kita nih sekarang lagi di semester 5 Kak. Jadi tuh ada salah satu, kita tuh konversi, tapi itu tetap ada tugas dari dosen untuk memenuhi konversinya itu Kak. Jadinya tuh tugasnya itu mata kuliah manajemen resiko, lebih singkatnya tuh tugasnya tuh kayak hasil observasi kita di tempat MSIB kita magang, tempat kita full time dan magangnya itu Kak. Mungkin dari pertanyaan pertama langsung aja ya Kak. Resiko-resiko apa saja yang ada dalam sekolah ekspor Langkore ini? Eh, Boleh. Itu kayak misal dalam operasional gitu Kak, sepanjang keberjalanannya kegiatan, walaupun misal kayak dalam lingkungan kerjanya di PT Lakoranya sendiri tuh Kak. Kayak kendalanya gitu kali ya? Iya, Iya. kurang lebihnya sih seperti itu Kak. Jadi kalau dari kendalanya sih sebenarnya selama pembelajaran dari awal ini nggak terlalu signifikan sih. Maksudnya apa ya, setidaknya masih bisa dihandle gitu kan ya. Nah, palingan tuh yang paling membuat kendala tuh biasanya tuh dari dari kita ke mahasiswa gitu. Misalkan ada tugas gitu kan, tapi tugasnya itu nggak dikumpulin on time. Sedangkan kita juga kan harus mengecek tugas kalian gitu kan untuk memberi nilai. Tapi kan kalau misalkan masih ada yang belum mengumpulkan itu kan menjadi kendala ya untuk kami untuk menilai gitu sih kalau mahasiswa yang harus masih terus diingatkan gitu. Kan biasanya tuh Kak dalam kegiatan lapornya kan pasti melibatkan teknologi kan Kak, kayak risiko apa, kayak e-learning dan sebagainya kan, kayak platform-platform dari kegiatan itu sendiri. Nah, dari Lakora sendiri ada nggak sih kayak risiko teknologi, contohnya misal kayak gangguan sistem e-learning kayak gitu Kak, Oke, kalau gangguan sih pasti gangguan banyak, dari sistem pasti ada. e-learningnya. Oke, kalau untuk kendala dari Ya, learning management sistemnya, namanya kita pakai apa yang namanya pakai website gitu ya, itu pasti ada aja kan yang tiba-tiba down. Pasti kalian juga pernah ngerasain lah waktu ujian. Jadi kalau misalkan diaksesnya bareng-bareng tuh pasti bisa aja tiba-tiba error, tiba-tiba dari teman-temannya nggak bisa mengerjakannya lebih maksimal gitu sih. Cuman eh ya itu aja sih paling kendala dari learning management system kita. Sama mungkin sinyal kalau misalkan kalau kita masih kadang muterin video gitu kan, atau lagi kalau misalkan setiap pagi kan ada Mars gitu kan. Nah, kadang kan masih ada putus-putus, kadang dari gangguan sinyalnya juga gitu sih. hmm, Kemudian oh, oh gitu ya. Jadi penyebab utama itu dari sinyal biasanya Kak, dari sinyal itu sendiri ya. betul, sama biasanya ngebug gitu kali ya kalau misalkan di learning management system di LMS kita, kalau misalkan di akses banyak-banyak, cuman itu juga nggak yang setiap ujian langsung ngebug gitu kan, karena kejadian itu mungkin ah kayaknya kalau di cycle 7 ini nggak terlalu yang signifikan gitu ya, maksudnya
nggak ada Hmm. kendalanya tuh yang nggak parah gitu. Jadi udah bisa dihandle. Kalau waktu cycle kemarin sempat ngebug gitu, jadi nggak bisa diakses, nggak bisa ngerjain tugas gitu. Tapi kalau sekarang teman-teman udah gampang dan lebih mudah gitu, nggak ada kendala gitu. Gitu ya. Nah, Kemudian mungkin pihak pengendalian ada misalnya ada risiko-risiko misalnya kayak tadi tugasnya nggak diselesaikan Kak gitu loh. Itu yang bertanggung jawab Hmm. bagi siapa Kak? Bagaimana? Oke, kalau untuk ke hubungan ke mahasiswa itu koordinatornya ya gitu kan. Kalau di lapor itu kan aku koordinatornya. Jadi aku yang istilahnya bertugas untuk mengingatkan teman-teman semua untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tepat waktu seperti itu. Dan ada misalkan dari teman-temannya ada kendala gitu, ada yang nggak bisa mengakses dan lain sebagainya itu semua melalui aku gitu. Nanti aku kalau misalkan ada yang dibantu gitu kan, kalau LMS kan biasa kita punya tim IT-nya sendiri gitu ya, kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya itu nanti kita bekerja sama gitu. Aku yang melapor misalkan salah satu mahasiswa ini nggak bisa mengakses dan lain sebagainya gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga ini ada terkait budaya kerja Kak yang ada di perusahaan magang atau student kita. Budaya kerja yang positif atau negatif apa yang bisa menjadi resiko dan tantangan bagi tempat kalian magang? Nah gitu. Soalnya kayak yang kurang positifnya tuh kayak nggak on time, jadi risikonya jadinya agak mundur jam kerjanya. Kalau yang positif mungkin kayak udah terjadwal, terstruktur, jadinya kayak eh, agak lebih efisien gitu, budaya kerja atau enggak kayak SOP budaya kerjanya aja Kak boleh. Oke, kalau sejauh ini kalau di sekolah ekspor Korea sih semua mengikuti peraturan SOP ya gitu kan. Jadi kalau kita kan masuknya kantor itu normalnya itu 8:30 sampai 5:30 sore gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada, maksudnya kayak misalkan aku seperti punya bertanggung jawab kepada teman-teman gitu untuk bukain apa, membuat apa wadah teman-teman untuk Zoom gitu, aku datangnya lebih awal dari jam kantor gitu sih. Tapi overall semuanya sesuai SOP yang udah dijalankan dan ada di Korea. Kalau dari aku ada pertanyaan sih, kayak kan tadi kan bilang kan kayak pasti ada gangguan kayak dalam risiko teknologinya, pasti kan ada gangguan kayak sinyal dan sebagainya gitu kan Kak. Nah dari sekolah Korea itu kan uh, ngevaluasi itu gimana sih Kak? Kayak ada nggak tim tim khusus gitu buat uh, buat nanganin permasalahan itu? Jadi kita tuh ada tim IT-nya. Nah, jadi eh, pada saat teman-teman nanti misalnya ada kegiatan kayak ujian lah contohnya gitu ya, tuh ada tim IT yang standby. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala dan lain sebagainya, nanti langsung dibantu oleh tim IT-nya gitu. Berarti ada kayak tim IT yang siap menghandle gitu ya Kak, kalau ada permasalahan kayak misal gangguan saat ujian Nah, ataupun evaluasinya saat sinyal biasanya gitu kita, ya Kak? ya betul. Apalagi kalau misalnya teman-teman nggak bisa akses tugas gitu kan, kan ada ketinggalan, itu juga Hmm. kita minta tolongnya sama tim IT. Kak, terima kasih. Terima kasih Sama-sama, Kak. terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Putri. Salam.